Ukraina klaim temukan 200 mayat di Mariupol. Kondisinya menyedihkan. Ukraina mengklaim telah menemukan 200 mayat di Mariupol. Seorang penasihat wali kota Mariupol, Petro Andriushchenko, mengatakan para pekerja yang menggali puing-puing di kota pelabuhan Tenggara yang hancur telah menemukan ratusan mayat tersebut. Dilansir dari Al Jazeera, Selasa 24 Mei 2022, mayat-mayat itu ditemukan di ruang bawah tanah sebuah gedung apartemen yang runtuh dan dalam kondisi membusuk. Mariupol yang kini diklaim telah direbut Moskow menjadi sanksi pertempuran paling sengit dalam perang Rusia-Ukraina. Pejuang Ukraina bersembunyi di kota yang luas. Pabrik baja Azovstal era Soviet baru-baru ini menyerah setelah berbulan-bulan melakukan perlawanan keras terhadap serangan Rusia. Belum ada tanggapan dari Moskow atas tuduhan ini. Tidak ada tanggapan segera atas klaim Andriushchenko. Dari Moskow dan Al Jazeera tidak dapat memverifikasi laporannya secara independen. Pengumuman penemuan mayat-mayat itu muncul tak lama setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia mengobarkan perang total. Rusia menurut Zelensky berusaha menimbulkan sebanyak mungkin kematian dan kehancuran di negaranya. Memang belum ada perang seperti itu di benua Eropa selama 77 tahun, kata Zelensky pada Kamis malam menjelang peringatan 3 bulan dimulainya perang. Seperti dilansir dari Times of India, Selasa 24 Mei 2022. Dia merujuk pada serangan rudal yang menewaskan 87 orang pekan lalu di kota Desna, 55 km atau 35 mil utara Kiev. Salah satu serangan tunggal paling mematikan dalam perang. Dan itu hanya 4 rudal, katanya. Mencatat ratusan serangan semacam itu sejak awal perang pada 24 Februari 2022. Kremlin kini berfokus pada serangan di jantung industri timur Donbas. Pasukan Rusia telah mengintensifkan upaya untuk mengepung dan merebut Severodonetsk dan kota-kota tetangga. Wilayah itu satu-satunya bagian dari Luhansk Donbas yang tetap berada di bawah kendali pemerintah Ukraina. Zelensky berkata, serangan Rusia ke barak pasukan tewaskan 87 personel. Ukraina mengungkapkan kerugian militer terburuknya dari satu serangan Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 87 orang tewas pekan lalu ketika pasukan Rusia menyerang sebuah barak yang menampung pasukan di sebuah pangkalan pelatihan di utara. Pengungkapan bahwa banyak orang terbunuh dalam serangan itu menunjukkan kemampuan Rusia untuk menimbulkan kerugian besar. Sebelumnya, Kiev mengatakan 8 orang tewas dalam serangan 17 Mei di barak di kota Desna. Hari ini kami menyelesaikan pekerjaan di Desna. Di Desna, di bawah reruntuhan, ada 87 korban jiwa. 87 mayat, kata Zelensky dalam pidatonya melalui tautan video kepada para pemimpin bisnis di Davos, Swiss, seperti dikutip dari Reuters. Moskow mengatakan pada saat itu mereka menyerang pangkalan pelatihan dengan rudal jarak jauh. Jumlah korban tewas yang diumumkan Zelensky pada hari Senin lebih dari 2 kali lipat jumlah yang tewas dalam serangan serupa di pangkalan pelatihan Ukraina di Yarafif di barat pada bulan Maret. Sejarah berada pada titik balik. Ini benar-benar momen ketika diputuskan apakah kekerasan akan menguasai dunia, kata Zelensky dalam pidato. Dia juga menyerukan sanksi ekonomi maksimum terhadap Rusia. Dalam pertempuran terakhir di medan perang, Kiev mengaku telah menahan serangan Rusia di Severodonetsk, sebuah kota timur yang telah menjadi target utama serangan Moskow sejak merebut Mariupol pekan lalu. Pasukan Rusia mencoba menyerbu Severodonetsk tetapi tidak berhasil dan mundur, kata kantor Zelensky. Moskow telah mendorong untuk menyerbu kota itu ketika mencoba untuk mengebuk pasukan Ukraina dan sepenuhnya merebut provinsi Luhansk dan Donetsk, wilayah Donbas yang diklaimnya atas nama separatis. Sementara di Mariupol, tempat ratusan pejuang Ukraina akhirnya meletakkan senjata minggu lalu setelah pengepungan hampir 3 bulan. Tim pembersih ranjau Rusia menyisir reruntuhan pabrik baja raksasa Azovstal, sebuah bulldozer lapis baja besar yang dicat dengan huruf putih Z, simbol serangan Rusia, mendorong puing-puing ke samping ketika sekelompok kecil tentara mencari jalan mereka melalui reruntuhan dengan detektor logam. Pasukan Rusia melancarkan serangan habis-habisan untuk mengepung pasukan Ukraina di kota kembar yang melintasi sungai di timur Ukraina pada Selasa 24 Mei 2022. Pertempuran yang bisa dikatakan sebagai penentu keberhasilan atau kegagalan Moskow di timur. Tepat 3 bulan setelah Rusia menginvasi Ukraina, pihak berwenang di kota terbesar kedua Kharkiv diperkirakan akan mengoperasikan kembali kereta bawah tanah yang selama ini menjadi tempat ribuan warga sipil mencari perlindungan dari pengeboman tanpa henti berbulan-bulan. Pembukaan kembali adalah simbol keberhasilan militer terbesar Ukraina selama beberapa minggu terakhir, mendorong pasukan Rusia sebagian besar keluar dari jangkauan artileri Kharkiv.
seperti yang mereka lakukan dari ibu kota Kiev pada bulan Maret. Gagal di Kharkiv dan Kiev, Rusia berusaha untuk merebut wilayah Donbas dari dua provinsi timur, Donetsk dan Luhansk, dan menjebak pasukan Ukraina di sebuah kantong di front timur utama, bagian paling timur dari kantong Donbas yang dikuasai Ukraina. Kota Severodonetsk di timur, tepi timur sungai Siversky Donetsk, dan kembarannya Lysychansk di tepi barat telah menjadi medan perang penting di sana. Dengan pasukan Rusia maju dari tiga arah untuk mengepung mereka, musuh telah memfokuskan upayanya melakukan serangan untuk mengepung Lysychansk dan Severodonetsk, kata Serhiy Gaiday, gubernur Luhansk, di mana kedua kota tersebut termasuk di antara wilayah terakhir yang masih dipegang oleh Ukraina. Intensitas kebakaran di Severodonetsk telah meningkat beberapa kali. Mereka menghancurkan kota. Katanya di TV menambahkan ada sekitar 15.000 orang di kota dan militer Ukraina tetap mengendalikannya. Wartawan Reuters di Donbas yang mencapai Bakhmut lebih jauh ke barat mendengar dan melihat penembakan hebat di jalan raya menuju Lysychansk pada hari Senin. Kendaraan lapis baja Ukraina, tank dan peluncur roket bergerak menuju garis depan dengan bus membawa tentara. Lebih jauh ke barat di Sloviansk, salah satu kota Donbas terbesar yang masih di tangan Ukraina. Sirine serangan udara meraung pada Selasa pagi, tetapi jalan-jalan masih sibuk dengan pasar penuh, anak-anak mengendarai sepeda dan munisi, dan musisi jalanan bermain biola di supermarket. Dua bus angkutan umum yang kosong melaju menuju kota garis depan Lyman untuk mengevakuasi warga sipil dari penembakan berat di sana, dikawal oleh polisi dan sebuah mobil militer. Gaiday mengatakan pasukan Ukraina telah mengusir Rusia dari desa Toskivka di selatan Severodonetsk. 4 orang tewas dalam penembakan di satu rumah di Severodonetsk semalam. Pertempuran di sana menyusul kekalahan Ukraina di pelabuhan Mariupol setelah hampir 3 bulan pengepungan di mana Kiev yakin puluhan ribu warga sipil telah tewas. Di sebuah pemakaman di luar Mariupol menapaki deretan panjang kuburan baru dan salib kayu darurat. Natalia Voloshyna yang kehilangan putranya yang berusia 28 tahun dalam perjuangan untuk kota itu mengatakan banyak korban. Mariupol menyatakan banyak dari korban Mariupol yang tidak memiliki siapapun yang tersisa untuk mengenang mereka. Siapa yang akan menguburkan mereka? Siapa yang akan memasang kelakar? Dia bertanya, mereka tidak punya keluarga. Rusia sekarang mengendalikan petak tak terputus di timur dan selatan Ukraina tetapi belum mencapai tujuannya untuk merebut Luhansk dan Donetsk. Kremlin kini berfokus pada serangan di jantung industri timur Donbas. Pasukan Rusia telah mengintensifkan upaya untuk mengepung dan merebut Severodonetsk dan kota-kota tetangga. Wilayah itu satu-satunya bagian dari Luhansk Donbas yang tetap berada di bawah kendali pemerintah Ukraina. Zelensky berkata, serangan Rusia ke barat pasukan tewaskan 87%. Ukraina mengungkapkan kerugian militer terburuknya dari satu serangan Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 87 orang tewas pekan lalu ketika pasukan Rusia menyerang sebuah barak yang menampung pasukan di sebuah pangkalan pelatihan di utara. Pengungkapan bahwa banyak orang terbunuh dalam serangan itu menunjukkan kemampuan Rusia untuk menimbulkan kerugian besar. Sebelumnya, Kiev mengatakan 8 orang tewas dalam serangan 17 Mei di barak di kota Desna.